Dan oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan dari stasiun Purwokerto. Nah, jadi di pagi ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke kota Yogyakarta ya. Dan di perjalanan kali ini saya akan naik kereta api Logawa. Kereta api Logawa akan diberangkatkan lewat Pukul 5 lebih 30 menit. Nah, ini berhubung sudah pukul 5 lebih 10 menit, dan nanti untuk kereta api Logawa itu akan diberangkatkan dari stasiun Purwokerto pada pukul 5 lebih 30 menit. Nah, jadi di stasiun Purwokerto saat ini itu untuk boardingnya sudah bisa menggunakan face recognition ya. Dan ini kan saya melakukan perjalanan di tanggal 30 April tahun 2024. Dan besok ini mulai tanggal 1 untuk boarding di stasiun Purwokerto, nanti semuanya akan dialihkan melalui gedung baru ini ya, atau melewati Skybridge. Dan untuk lobby atau boarding yang lama di bagian bawah nanti akan ditutup dan dialihfungsikan sebagai tempat untuk menunggu waktu keberangkatan. Nah, oke, teman-teman, kali ini untuk kereta api Logawa yang akan saya naiki telah tersedia di jalur nomor 5. Dan untuk yang di jalur nomor 1 nih, yang di sebelah sini, ini merupakan kereta api Serayu dengan tujuan ke stasiun Pasar Senen. Ini Serayu itu diberangkatkan pada pukul 6 lebih 30 menit dan Logawa diberangkatkan pada pukul 5 lebih 30 menit. Dan oke, teman-teman, kali ini sudah pukul 5 lebih 15 menit. Dan untuk keberangkatan kereta api Logawa nanti itu pada pukul 5 lebih 30 menit. Jadi masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Dan di perjalanan kali ini saya naik di bisnis 3 ya teman-teman. Dimana untuk sarana bisnis 3 pada perjalanan di pagi ini itu menggunakan sarana bisnis tahun 1982 dengan nomor urut yang ke-15 Dipo Induk Perawatan Sarana Kereta ini, yaitu Dipo Induk Purwokerto. Dan untuk mulai dinasnya itu pada tanggal 27 Mei tahun 1982. Dan untuk P24 nya atau perawatan 2 tahunan itu pada tanggal 30 bulan 9 tahun 2022. Dan untuk perawatan 4 tahunan atau P48 itu pada tanggal 30 September tahun 2024. Nah, oke teman-teman, ini berhubung waktu keberangkatan masih cukup lama, sekitar 15 menit lagi.
Saya akan mencoba lihat ke depan dulu ya untuk lokomotif dinas pada perjalanan di pagi ini. Jadi dalam satu rangkaian kereta untuk kereta api Logawa itu membawa 2 kelas. Yang pertama kelas bisnis membawa 3 kereta, kemudian membawa kereta kelas ekonomi itu kalau tidak salah membawa 5 atau 6 kereta kelas ekonomi. Dan ini untuk kereta kelas ekonominya ya teman-teman. Ternyata ini membawa 5 kereta kelas ekonomi. Dan untuk kelas ekonominya coba kita lihat dulu. Nah, ini untuk kelas ekonominya itu sama halnya seperti di kereta api Serayu. Dimana dalam satu kereta untuk kapasitas total penumpang itu ada 106 tempat duduk dan menggunakan kursi tegak seperti ini. Ini kalau saya lihat sih untuk okupansi penumpang lebih didominasi di kelas ekonomi ya teman-teman. Dan inilah dia lokomotif dinas di pagi ini. Itu menggunakan CC 201 8906 Dipo Induk Madiun. Nah, oke, teman-teman, ini untuk kereta api Logawa tepat pada pukul 5:30 telah diberangkatkan dari stasiun Purwokerto ya. Dan ini untuk fasilitasnya langsung aja saya jelaskan. Di sini ada meja kecil tempat untuk menaruh botol ya. Kemudian dilengkapi dengan 2 buah stop kontak. Ini untuk fungsi stop kontaknya ya, bisa digunakan untuk handphone, laptop maupun tablet. Dilengkapi pula dengan gantungan dan juga ada kantong kresek untuk sampah. Kemudian untuk kompartemen bagasinya tuh seperti ini ya, layaknya seperti kereta ekonomi split, 106 tempat duduk. Kemudian di sini ada gorden yang berwarna biru. Kemudian untuk konfigurasi tempat duduk atau seatnya itu 22 ya. Dan itu bisa diputar sesuai dengan arah jalannya kereta. Tinggal kalian dorong aja, itu nanti bisa berubah posisi. Kemudian dilengkapi pula dengan AC rumahan seperti itu ya. Dan untuk jumlahnya kalau tidak salah itu ada 6 unit. Kemudian ada palu pemecah kaca di depan sana. Dan untuk kapasitas total satu kereta di kelas bisnis itu ada 64 penumpang.
Dan untuk jarak antar seatnya ya cukup lumayan luas ya teman-teman, namun tanpa dilengkapi dengan adanya footrest. Dan nanti untuk perjalanan ke Yogyakarta, lebih tepatnya ke stasiun Lempuyangan, itu akan ditempuh sekitar ya hampir 3 jam perjalanan. Dan nanti akan tiba di stasiun Lempuyangan tujuan saya itu pada pukul 8:28 atau sekitar pukul setengah 9 pagi.
Kereta Api Indonesia dan selamat menikmati perjalanan bersama kereta api lokal. Saatnya kuliner kereta. Nah, oke, teman-teman, sudah saya bilang tadi kalau untuk di seat kereta kelas bisnis itu untuk seatnya bisa diputar ya teman-teman. Ini seperti di depan saya ini, berhubung di depan saya ini masih kosong, jadi seatnya bisa saya putar dan juga ini bisa berhadapan-hadapan. Jadi apabila kalian naik kereta kelas bisnis, entah itu bersama teman maupun keluarga, apabila ingin berbincang selama perjalanan, itu untuk seatnya bisa diputar seperti ini ya. Tinggal kalian dorong aja, itu nanti bisa langsung berputar seperti ini, mengikuti sesuai arah jalannya kereta, maupun apabila kalian ingin berbincang dengan keluarga itu juga bisa diputar. Ini untuk apa? Space-nya ya, kalau menurut saya apabila seatnya diputar, ini apabila di depan sini ya ada penumpang, itu ya hampir adu dengkul ya teman-teman. Ini berhubung masih kosong, jadi saya bisa selonjoran seperti ini. Cuma nanti apabila ada penumpang yang duduk di sini, itu nanti bisa kita kembalikan posisinya seperti semula, searah dengan jalannya kereta. Ini pada pukul 6:03 perjalanan telah diberangkatkan dari stasiun Kroya. Persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sewenang. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dan oke teman-teman, ini sesaat lagi untuk perjalanan kita akan tiba di stasiun Gombong pada pukul 6:25, dan ini itu merupakan pemberhentian ketiga setelah berangkat dari stasiun Purwokerto. Yuk kita coba turun dulu dan menikmati suasana pagi di stasiun Gombong. Nanti untuk stasiunnya itu berada di sebelah kiri dari arah jalannya kereta.
Dan oke teman-teman, kali ini pada pukul 6:27 untuk perjalanan kita telah tiba di stasiun Gombong. Dan saat ini untuk stasiun Gombong itu sudah menggunakan peron tinggi dan juga sudah menggunakan kanopi. Ini untuk peron di stasiun Gombong itu juga cukup panjang ya teman-teman. Ini untuk kereta saya di bisnis 3 kebetulan juga mendapatkan peron. Dan untuk sarana di kelas bisnis itu menggunakan tren Mark E, diizinkan melaju dengan kecepatan maksimal 100 km per jam dengan berat 01 kereta itu 37 ton menggunakan bogi atau jenis roda K5. Dan untuk sambungan tiap kereta di kereta api Logawa itu masih menggunakan sambungan karet seperti ini. Nih ya teman-teman. Dan untuk pemberhentian di stasiun Gombong itu juga tidak terlalu lama, hanya sekitar 2-3 menit saja. Dan oke teman-teman, ini pada pukul 7:52 sesaat lagi perjalanan akan tiba di stasiun Kebumen ya. Jadi di Kabupaten Kebumen untuk kereta api Logawa itu bisa dikatakan berhenti di 4 stasiun. Yang pertama tadi di stasiun Gombong, kemudian stasiun Karanganyar, ini stasiun Kebumen, dan nanti di stasiun Kutowinangun. Cukup banyak ya teman-teman. Dan ini masuk di jalur nomor 4. Tepat waktu ya ini masuk di Kebumen. Dan sebelum turun saya akan sedikit memberikan fasilitas yang ada di toilet kelas bisnis, dimana untuk toilet di kereta kelas bisnis itu berada di 2 ujung kereta atau di setiap bordes. Yang pertama di sini dan yang kedua di depan sana.
Dan untuk yang di belakang sini itu menggunakan kloset duduk ya. Dan juga tidak dibedakan mana toilet pria dan juga mana toilet wanita. Untuk fasilitasnya ini ada gantungan, menggunakan kloset duduk, ada tempat sampah, ada tombol flush, ada wastafel, sabun, tisu, dan ada cermin. Untuk toiletnya ya cukup luas ya teman-teman. Dan kita turun dulu. Pemberhentian di stasiun Kebumen juga tidak begitu lama, hanya sekitar 2-3 menit. Agak susah ini. Nah, ini untuk stasiun Kebumen di pagi ini untuk penumpang yang naik tidak begitu banyak ya teman-teman. Dan untuk stasiun Kebumen itu berada di ketinggian 21 meter di atas permukaan laut. Stasiun Kebumen ini sudah menjadi stasiun besar dan sudah menggunakan kanopi yang besar sekali, dan juga sudah menggunakan peron tinggi, dilengkapi juga dengan peron yang cukup panjang. Oke teman-teman, ini barusan saja diberangkatkan dari stasiun Kebumen, dan ini kita akan melihat ya untuk waktu tempuh perjalanan dari kereta api Logawa apabila full trip dari Purwokerto menuju ke Jember itu memakan waktu berapa lama. Cek untuk tanggal 2 ya teman-teman. Nah, ini untuk waktu tempuhnya itu sekitar 13 jam perjalanan ya. Cukup lama teman-teman. Berangkat pukul 5:30 pagi dan tiba pukul 6:30 malam di kota Jember. Dan untuk pemberhentian stasiunnya itu juga cukup banyak ya. Ada 2 kereta apabila kalian ingin ke kota Jember, itu ada kereta api Logawa dan juga ada kereta api Ranggajati. Untuk kereta api Logawa ini kan membawa 2 kelas, ekonomi dan juga bisnis. Untuk ekonominya segini tarifnya, kereta api dan untuk bisnisnya tuh segini. Akan tiba di stasiun Butowinangun. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Butowinangun, kami persilahkan
untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi tadi untuk kelas ekonomi Kereta Api Logawa apabila full trip itu tarifnya 230.000 ya. Ini merupakan TBB atau tarif batas bawahnya, dan untuk tarif batas atasnya itu 250. Sedangkan untuk kelas bisnis itu TBB-nya itu 320, dan untuk TBA-nya atau batas atas itu 340. Kemudian untuk kereta api Ranggajati ya, ini juga ada dua kelas, yaitu kelas bisnis kemudian kelas eksekutif. Untuk kelas bisnisnya itu tarif batas bawahnya dari Purwokerto ke Jember itu 360, dan untuk batas atasnya atau tarif batas atas 390 di kelas bisnis. Sedangkan di kelas eksekutif itu untuk TBB-nya 515 dan untuk TBA-nya itu 550. Cuma ada dua opsi apabila kalian menuju ke Jember dari Purwokerto. Tapi apabila kalian dari Cilacap itu ada satu opsi lagi, atau dari stasiun Kroya maksud saya, itu ada opsi kereta api Wijaya Kusuma. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dan oke teman-teman, ini ada pengumuman kalau sesaat lagi untuk perjalanan kita akan tiba di stasiun Kuto Arjo maupun di bordes. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan segera kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Terima kasih. Dan untuk perjalanan dari Purwokerto menuju ke Kuto Arjo itu ditempuh sekitar 2 jam perjalanan. Dan stasiun Kuto Arjo itu merupakan stasiun besar yang di ujung timur di daerah operasi 5 Purwokerto, dan nanti kita akan memasuki daerah operasi 6 Yogyakarta. Untuk pemberhentian di Kuto Arjo sepertinya juga tidak terlalu lama, hanya sekitar 3-5 menit saja. Dan kita lihat nanti apakah penumpang yang naik di Kuto Arjo itu banyak atau tidak. Selamat pagi, kami informasikan untuk pintu keluar stasiun Kuto Arjo berada di sebelah kiri dari kedatangan kereta api Logawa. Demi keselamatan Anda, kami himbau untuk tidak membuka pintu-pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna di stasiun Kuto Arjo.
kereta api Logawa di stasiun Kutoarjo masih ada waktu tunggu kurang lebih 5 menit ke depan. Tunggu diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo pada pukul 7:28 menit. Nah, oke teman-teman, ini pada pukul 7:23 menit untuk perjalanan kita telah tiba di stasiun Kutoarjo. Stasiun Kutoarjo ini itu merupakan stasiun besar kelas A ya kalau nggak salah ya. Dan di stasiun Kutoarjo itu penumpang yang naik tidak begitu banyak, mayoritas hanya ada di kelas ekonomi. Di stasiun Kutoarjo ini juga dilakukan pengisian air yang ada di toilet. Jadi untuk keberangkatan kereta api di stasiun Kutoarjo itu bisa dikatakan cukup lumayan banyak ya. Untuk keberangkatan awal maksud saya dari stasiun Kutoarjo, yang pertama itu tadi kereta api Sawunggali dengan tujuan ke stasiun Pasar Senen. Kemudian kereta api Kuto Jaya Selatan dengan tujuan ke stasiun Kiara Condong. Kemudian kereta api Kuto Jaya Utara dengan tujuan ke stasiun Jakarta Kota. Kemudian ada kereta api Pramex atau Prambanan Express dengan tujuan ke stasiun Tugu Yogyakarta. Selain itu di stasiun Kutoarjo juga melayani banyak sekali naik turun penumpang kereta api ya. Terutama kereta-kereta dari arah Jogja, Jawa Timur menuju ke Jakarta maupun sebaliknya. Ini nggak tahu kenapa di bagian pembuka pintu itu ada olinya ya nih teman-teman. Jadi harus hati-hati. Ini sesaat lagi untuk kereta api Logawa akan diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo. Di stasiun Kutoarjo itu juga ada subdipo ya, subdipo lokomotif yang ada di depan sana. Dan ini merupakan juga difungsikan sebagai dipo penyimpanan rangkaian kereta api Sawunggali, Kuto Jaya Selatan, Kuto Jaya Utara, dan juga kereta api Pramex. Dan oke teman-teman, ini tadi barusan saja diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo. Dan ini nanti untuk pemberhentian selanjutnya sebelum saya tiba di stasiun Lempuyangan adalah di stasiun Wates. Dan bagi teman-teman yang bertanya-tanya, saya membeli tiket kereta api Logawa ini dari Purwokerto ke Lempuyangan itu berapa sih? Jadi pada perjalanan kali ini saya memanfaatkan metode tiket tarif khusus ya teman-teman, dimana untuk tiket tarif khusus ini itu bisa kalian beli 2 jam sebelum keberangkatan kereta melalui aplikasi KAI Akses, ataupun bisa beli langsung di loket stasiun keberangkatan. Untuk tarif khusus kereta api Logawa dari Purwokerto ke Lempuyangan itu tarifnya 105.000 untuk kelas bisnis, sedangkan untuk kelas ekonomi itu tarifnya Rp90.000. Dan itu tarif khususnya juga berlaku sebaliknya ya, dari dari Lempuyangan menuju ke Purwokerto. Dan kenapa saya memilih di kelas bisnis?
karena dari segi kenyamanan itu lebih cocok di kelas bisnis ya kalau menurut saya pribadi, karena untuk jarak antar seatnya itu juga ya cukup lumayan lega apabila kursi di depan kita itu tidak diputar seperti ini. Dan untuk dari segi goncangan juga ini itu walaupun sedikit bergoncang, tapi ya kalau menurut saya ini masih standar ya. Dan untuk yang kelas ekonominya itu kan menggunakan ekonomi split dengan konfigurasi seatnya itu 32 berhadapan dengan kapasitas total satu kereta itu 106 tempat duduk. Berbanding jauh dengan kelas bisnisnya itu hanya 64 penumpang dalam satu kereta, kapasitas totalnya maksud saya. Itu sih kenapa saya lebih memilih kelas bisnis, terutama ya karena untuk kelas ekonominya itu masih menggunakan ekonomi split layaknya kereta api Bengawan, kemudian kereta api Serayu, kereta api Sri Tanjung, kereta api Kahuripan, dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan untuk konfigurasi seat 32 atau kereta ekonomi split itu masih bisa dikatakan hanya untuk kereta PSO atau kereta yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sedangkan untuk kereta api Logawa ini itu kan sudah tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah ya atau PSO. Sebetulnya dulu itu juga berstatus kereta PSO namun sudah dicabut. Dulunya itu untuk kereta api Logawa juga full kereta kelas ekonomi split dengan konfigurasi seat 32. Selain kereta api Logawa, untuk kereta yang sudah dicabut status subsidinya itu yang pertama ini kan kereta api Logawa, kemudian kereta api Matarmaja, dan yang ketiga itu kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Kalau tidak salah itu ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang tahu bisa tulis saja di kolom komentar ya. Ini untuk perjalanan menuju ke stasiun Lempuyangan masih sekitar 55 menit lagi ya, bisa digenepin 1 jam perjalanan. Dan oke teman-teman, ini pada pukul 7:55 menit. Sesaat lagi untuk perjalanan kita akan tiba di stasiun Wates. Berada di sebelah kanan dari kedatangan kereta api Logawa. Demi keselamatan Anda, kami mohon untuk tidak membuka pintu-pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna di stasiun Wates. Jadi ini perjalanan kita telah tiba di stasiun Wates ya, tepat waktu. Dan bagi teman-teman yang apabila ingin melanjutkan perjalanan menuju ke Bandara YIA, itu ada 2 opsi ya teman-teman. Yang pertama, kalian bisa turun di stasiun Kutoarjo apabila naik kereta api Logawa, maupun turun di stasiun Wates. Dan apabila kalian turun di Wates, nanti kalian bisa nyambung naik kereta Bandara YIA
Dan untuk jadwalnya bisa kalian cek aja di aplikasi KAI Akses. Sedangkan apabila kalian turun di stasiun Kutoarjo, itu untuk akses transportasi lanjutannya saya belum begitu paham ya seperti apa. Dan apabila kalian turun di stasiun Wojo, itu kalau tidak salah yang berhenti di stasiun Wojo adalah kereta api Joglo Semarkerto. Dan kalau tidak salah di stasiun Wojo itu juga ada angkutan shuttle milik Damri yang akan menuju ke Bandara YIA. Itu kalau tidak salah ya teman-teman. Kita mau turun apa enggak ini? Soalnya untuk pemberhentian di Wates itu hanya sekitar 3 menit saja.
Dan oke teman-teman, kali ini perjalanan kita telah tiba di kota Yogyakarta ya. Ini pada pukul 8:22. Dan nanti untuk pemberhentian kereta api Logawa itu di stasiun Lempuyangan ya, bukan di stasiun Tugu. Jadi untuk di kota Jogja itu ada 2 stasiun besar ya. Yang pertama stasiun Tugu Yogyakarta, kemudian stasiun Lempuyangan. Dan untuk fasilitas di dalam kereta api Logawa, khususnya di kelas bisnis, itu fasilitasnya cukup memadai ya. Keretanya cukup bersih dan AC-nya juga cukup dingin selama perjalanan. Cuma ini untuk perjalanan kali ini itu cukup kosong ya di kereta kelas bisnis. Cuma nggak tahu nanti untuk penumpang yang naik di stasiun Lempuyangan. Dan tadi untuk fasilitas di toiletnya juga sangat memadai, dan juga untuk toiletnya juga sangat bersih. Ini kita berjalan langsung di stasiun Tugu Yogyakarta pada pukul 8:23. Kita ke sebelah sini ya. Nah, jadi di stasiun Tugu ini itu khusus pemberhentian kereta api dengan kelas menengah ke atas. Sedangkan untuk di stasiun Lempuyangan itu kereta api yang memiliki kelas menengah ke bawah. Akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Nah, mungkin untuk video perjalanan kali ini cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Logawa akan tiba di stasiun Lempuyangan. Ini kemungkinan untuk tiba di stasiun Lempuyangan itu tepat waktu pada pukul 8:28. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dan saya mohon maaf, pada perjalanan kali ini itu belum bisa full trip ya hingga kota Jember karena keterbatasan waktu. Jadi ini saya naik kereta api Logawa ini hanya sampai di stasiun Lempuyangan saja. Mungkin nanti next lain waktu apabila saya ada waktu senggang, saya usahakan untuk full trip naik kereta api Logawa ini menuju ke kota Jember. Ini bisa dikatakan untuk perjalanan ke Jember kereta api Logawa masih cukup lama loh teman-teman. Dalam perjalanan kereta api, mohon perhatiannya. Masih sekitar 10 jam lagi. Gokil. Yuk kita langsung aja siap-siap dan kita turun di stasiun Lempuyangan. Kami hormati, demi ketertiban dan kenyamanan dalam perjalanan kereta api, mohon perhatiannya untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk dan turun sesuai dengan relasi yang tertera pada tiket. Jika kedapatan turun melebihi relasi, akan kami kenakan sanksi berupa denda atau tidak diperkenankan naik kereta untuk sementara waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Nah, jangan lupa untuk kursinya dikembalikan lagi seperti semula, kayak gini. Oke, bye.
Kita bantu. Dan oke, alhamdulillah kali ini perjalanan saya telah tiba di stasiun Lempuriangan. Mungkin untuk video perjalanan kali ini cukup sampai di sini saja ya, dan nantikan untuk video-video perjalanan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.